Oke, di video kali ini we are going to learn about heat atau biasanya kita sebut dengan kalor. Apa itu kalor? Nah, kalor itu di mana ya? Tulisnya di sini aja ya. Oke. Kalor atau heat itu merupakan bentuk energi yang secara alami berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke rendah. Nah, gitu ya. Nah, kalor ini dapat menyebabkan kenaikan suhu benda dan mengubah wujud benda gitu ya. Oke. Secara umum kalor itu dilambangkan, nih lambang kalor itu adalah Ki. Nah, ya. Ini adalah lambang kalor. Dirumuskan, this is the formula of heat itu adalah Q equals to MC delta T. Apa nih? Kita lihat ya. Oke. So Q is stand for heat ya. Ini dalam joule. And also M itu stand for mass. Ini itu dalam kilogram. And C itu adalah kalor jenis zatnya. Ya. Ini dalam joule per kilogram degree Celsius. And then for T, nah kita udah bahas nih ya. T stand for temperatur. Oke. Nah, di sini biasanya kalor itu ada yang namanya kalor lebur dan kalor uap. Kita gambarkan dulu grafiknya. Oke, di sini sudah ada grafiknya. Di sini ada temperaturnya. Nah, di bawah ini tuh ada minus 100 derajat. Kita buat grafiknya di sini. Misalkan ini naik grafiknya dari minus 100 ke 0. Suppose it's A point and this is B point. Karena di sini ada kenaikan suhu, nah maka rumus yang dipakai untuk titik A ke B itu adalah Q equals to MC delta T. Oke. Karena di sini itu suhunya naik kan dari minus 100 ke 0. Oke, kita lanjut. Suppose it's point C point. Nah, di sini ketika suhunya sudah naik, berarti di sini es itu melebur menjadi air. Es berubah menjadi air. So, for this formula, karena di sini tidak ada kenaikan suhu, maka delta T-nya tidak ada. Ya, di sini hanya ada massa dan juga kalor jenis zat. Di sini kan melebur nih, jadi kita sebutnya dengan kalor lebur. Rumusnya Q equals to M kali L. Ya, ini untuk di sini. Nah, ini untuk di sini. Nah, kita gambarkan lagi. Dari C itu misalkan ke sini. Ke titik D. Di sini ada kenaikan suhu lagi, maka di sini rumusnya akan Q equals to MC delta T lagi karena ada suhu yang naik, suhu yang berubah. Nah, oke, lanjut ya. Nah, di sini, nah misalkan ini ke titik E. Nah, ini misalkan titik E. Di sini si ininya
suhunya itu sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kita tulis di sini ini 100 derajat Celcius. Nah, kita tulis dulu di sini titik-titiknya. Nah, maka kalau suhunya sudah naik, sudah mencapai 100 derajat Celcius, berarti dari air itu sudah berubah menjadi uap. Betul. Maka rumusnya akan seperti ini. Q equals to M kali U. Karena di sini adalah kalor uap. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Lihat grafiknya. Itu grafiknya dari minus 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Soalnya es yang masanya 50 gram, kita dapat informasi berarti massnya itu 50 gram ya. Dipanaskan dari suhu minus 5 derajat Celcius, berarti T1 nya itu minus 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 60 derajat Celcius, berarti T2 itu 60 derajat. Jika kalor lebur es, berarti kalor lebur itu sama dengan 80 kalori per gram. Lalu kalor jenis kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Lalu kalor jenis air C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka dari C ke D kita lihat ke gambarnya, ke grafiknya dari C ke D. Di sini naik nih grafiknya, berarti ada kenaikan suhu dari mana ke mana. C itu 0 derajat. D itu 60, berarti delta T-nya sama dengan 60 kurangin 0 sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, karena di sini ada kenaikan suhu, maka kita pakai rumusnya yang Q sama dengan MC delta T. Masanya 50 kita masukkan, C-nya. Nah, di sini udah ada nih, C itu kalor jenis air. Ya. Itu 1 dikali delta T-nya 60. Sama dengan 50 dikali 60, hasilnya 3000 kalori. Gitu ya, jadi banyaknya kalor yang dipakai dari C ke D itu 3000 kalori. Miss, kan Q itu dalam joule. Iya, Q itu dalam joule, tapi di sini juga kita bisa pakai kalori. Which means kita balik lagi ke sini. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule itu 0,24 kalori. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mengubah ini menjadi joule, tinggal dikali 4,2 joule saja. Hasilnya itu sama dengan 12.600 joule. Oke.